Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, munculnya COVID-19 pada tahun yang lalu membuat orang panik. Belum pernah ada orang takut mati secara massal. Selama ini orang pikir mati. Tanggal 19 Maret tahun yang lalu, hampir semua uskup seluruh Indonesia ngumpul di Ruteng untuk menghadiri tabisan Monsinyur Cyprianus Hormat, uskup Ruteng yang baru. Kami bangun pagi-pagi, ada berita bahwa tidak boleh dilaksanakan tabisan karena ada instruksi dari pusat. Untung panitianya tegas, panitia mengatakan kalau Vatikan tidak melarang, tetap akan kami laksanakan. Pro kontra juga ada di antara para uskup. Duta besar yang jogianya hadir tidak hadir. Yang saya mau katakan aneh juga rasanya. Jadi selama ini orang tidak mikirkan kematian. Dan yang lucu lagi, orang-orang kaya pergi ke mall pun pakai APD, ya gak? Pastor pun takut mati, Pak. Ngubur orang lebih baik diakon ngubur. Lalu diakon boleh mati, pastor nggak boleh mati. Lucu juga bagi saya, ya kan? Saya terus terang saya agak kecam. Bahkan saya sempat berdebat dengan pihak keamanan karena mau menutup katedral total. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak berani nutup katedral Pontianak akan saya lawan. Bukan berarti saya mau mati, enggak. Aku gurau begini, mati keharusan. Kalau tidak mati, tidak bisa masuk surga kita. Hanya Maria yang tidak mati. Tapi bunuh diri juga dosa gitu. Kenapa menjadi panik? Kenapa baru sekarang takut mati? Dan di Kalimantan Barat kalau saya lihat, yang banyak mati orang kota, ya kan? Pejabat. Orang-orang di hulu sungai sudah banyak mati karena kelaparan dulu tahun 57. Bahan baku tidak bisa masuk, hasil bumi tidak bisa dijual ke kota. Nah di sini di Mandor satu kampung kena, pergi ke ladang semua, minum arak banyak-banyak, kerja keras, sembuh, ya kan? Jadi kalau kita melihat paling tidak di Kalimantan Barat, orang-orang desa, orang-orang kampung ini malah sehat-sehat, tidak pakai obat apapun, ya kan? Di sini saya lihat Tuhan adil. Kalau selama ini yang banyak mati karena demam berdarah, karena sampar, karena kolera dan sebagainya, orang-orang kecil, orang sederhana, karena COVID ini tidak pandang bulu. Ada jenderal mati, ada orang kaya mati, ada pejabat mati, tapi puji Tuhan, karena saya menggabungkan diri dengan orang kecil, aku belum mati karena COVID. Jadi bacaan hari ini sebetulnya jelas mengingatkan kita, kalau tahu kita akan mati, tolong dong selama hidup ini jangan hanya mikir perut, mikir surga. Jadi kenapa saya mempertahankan katedral tetap buka, supaya menunjukkan bahwa kematian badan bukan utama untuk kita Katolik. Kematian jiwa, tidak masuk surga, itu yang harus kita takuti. Karena banyak orang yang takut mati badan tapi lupa akan surga, ya kan? Padahal jelas rumus iman kita yang terakhir, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Jadi pada permulaan tahun liturgi ini, tadi bacaan untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini pasti akan berakhir, ya kan? Kematian itu pasti dialami setiap orang. Oleh karena itu, kita selama hidup kita ini bukan hanya hidup takut mati, tapi ingat juga bahwa setelah mati kita kemana. Nah, kita orang Katolik jelas sesudah mati ini kalau percaya dengan Yesus masuk surga. Nah, maka tunjukkanlah juga dalam hidup kita sehari-hari bahwa kita percaya dengan Yesus. Ada ajaran-ajarannya, ya kan? Ada ajaran-ajarannya. Nah, saya kalau nggak percaya dengan Yesus ngapain mau jadi pastor, ya kan? Jadi uskup. Dulu rasanya ganteng kata orang ini. Sekarang pun masih laku. Tapi kalau percaya dengan Yesus nggak apa-apa lah, pantang dan nikah, ya enggak? Nah, suatu ketika juga kita akan mati. Saya harapkan kalau saya mati bisa masuk surga. Tapi ini tantangan berat juga bagi saya, karena sebagai uskup pun tentu
kita punya kecenderungan godaan-godaan yang kita tidak setia dengan panggilan hidup kita. Semua orang mengalami hal itu, dan itulah yang diingatkan Injil tadi. Saya uskup, pastor, suster, awam, orang berkeluarga, tidak berkeluarga, pasti mengalami tantangan-tantangan dalam hidup yang membuat kita lupa bahwa hidup kekal itu yang paling utama dalam hidup sekarang, tanpa mengabaikan hidup sekarang. Bagi saya jelas, Yesus dalam hidupnya beri contoh ini. Ada orang buta disuruhnya melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang lapar dikasih makan, bahkan Lazarus yang mati pun dibangkitkan. Itu artinya Yesus pun mau selama kita hidup di dunia ini, kita gunakan talenta untuk hidup sebaik mungkin, seenak mungkin, tanpa mengabaikan hidup kekal di akhirat kelak. Ini Bapak Ibu, sering ini yang saya hati, dan memang godaan kita paling besar, lebih mudah cari makanan duniawi daripada mencari makanan surgawi. Karena makanan surgawi tidak bisa kita lihat langsung hasilnya, ya kan, karena iman. Masuk surga itu masih jauh. Tapi kalau duniawi enak, kalau ada babi kita bisa panggang, ya, kita bisa rebus rasanya. Tapi kalau ikut misa ini apa masuk surga atau tidak cepat kita rasakan. Tapi itulah tantangan, dan disitulah iman kita bermain. Bahwa kita yakin akan sesuatu, tapi bukan yakin sembahyang yakin, karena Yesus yang hidup terhadap kita, mati, bangkit. Yesus itulah yang mewartakan adanya kebangkitan. Yesus mengatakan, aku yang sulung, kamu akan menyusul. Dan itulah jaminan bagi saya untuk percaya kepada Yesus, percaya akan hidup kekal tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita selama kita ada di dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama saling mendoakan agar kita ada keseimbangan antara memikirkan hidup duniawi dan memikirkan hidup surgawi. Selanjutnya marilah kita berdiri untuk membarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan aku percaya.